ke-166. JDMPS 2 menerima syarat. Gavin melirik ke arah Alesha dengan sebuah senyuman. Senyum dengan mata yang berbinar bahagia. Sementara gadis itu tampak malu-malu. Sejak kedatangan mereka, Hilman hanya diam tertunduk. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria parubaya itu. Menurutmu apa yang dia pikirkan saat ini? Bisik Reno. Aduh, keponakanku sudah mau nikah nih. Sudah mau punya anak, kenapa bijiku harus hilang? Bisik Rio yang membuat Reno menutup mulut menahan tawa. Aduh, lama banget sih. Aku sudah lapar dan pengen makan rendang. Mana sudah ngantuk lagi. Bisik Reno yang seolah Hilman sedang bermolok. Jadi maksud kedatangan kami ke sini karena ingin menanyakan kesepakatan baru yang akan dibuat oleh kita bersama. Yang dimana akan diajukan oleh saudara kita Regi. Mohon kiranya agar kita semua diberitahu agar pihak keluarga kami bisa menimbang semuanya. Ucap Hendra berbasa-basi. Aku tidak ingin di masa depan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya aku mengajukan satu syarat. Aku tidak akan mengajukan banyak syarat. Hanya satu saja. Ujar Regi dengan santai. Silakan ajukan. Ucap Hendra. Aku mau bertanya dulu pada saudara Gavin. Ada berapa jumlah aset yang kamu miliki? Hitung yang benar. Ucap Regi. Gavin tampak terdiam dan menghitung jumlah aset yang dia miliki. Mungkin sekitar ke-9. Jawab Gavin. Maka kami minta semua aset itu kamu balik atas Alesha. Termasuk perusahaan dan uang dalam rekening yang kamu pimpin dan kamu miliki saat ini. Ucapan Regi membuat mata semua orang terbelalak termasuk Alesha. Kamu pikirkan matang-matang saat bicara. Karena kalau di masa depan kamu bertingkah, maka dalam sekejap kamu akan jatuh miskin. Mendengar syarat itu, Gavin melirik Alesha sembari tersenyum. Sementara Alesha memasang wajah memelas karena merasa malu pada Gavin. Mampus. Sisinga mata duitan ini membuat pemuda ini bangkrut dalam hitungan detik. Batin Reno. Aku menyanggupinya. Seluruh hartaku akan aku balik nama atas nama Alesha. Ucap Gavin dengan lantang. Gavin, apa kamu tidak ingin berpikir dulu? Bisik Rosa. Gami, aku tidak peduli dengan hartaku, yang aku mau cuma Alesha aja. Ucap Gavin. Daddy, ini terlalu berlebihan. Echa nggak menginginkan semua harta Gavin. Ucap Alesha setengah berbisik. Ini untuk antisipasi juga. Kita sama-sama tahu seperti apa omnya itu. Jadi kalau suatu saat Gavin berbuat macam-macam, ingatlah kamu akan membuatnya hidup di jalanan. Ucap Regi setengah berbisik yang membuat Alesha menghela nafas berat. Alesha kemudian menatap Gavin dengan wajah memelas. Gavin yang tahu arti tatapan itu sedikit menganggukkan kepalanya agar pujaan hatinya itu tahu. Kalau dia baik-baik saja dan tidak keberatan. Baiklah, karena kamu sudah setuju, mulailah untuk mengurus balik nama semua aset itu. Kalau sudah selesai kamu datang padaku biar aku cek keasliannya. Setelah cocok, maka kita akan menentukan tanggal pernikahannya. Ucap Regi. Baik Om, besok aku akan mengurus semuanya. Ucap Gavin. Jadi tujuanmu ingin membuat keponakanku bangkrut? Apa dia pikir aku akan membiarkan keponakanku jadi gembel? Dia terlalu menganggap tinggi dirinya. Batin Hilman. Apa ada syarat lain yang ingin diajukan? Tanya Hendra. Tidak ada. Itu saja dulu. Takutnya ada seseorang yang mengira aku menindas keponakannya. Sindir Regi. Om Regi pasti sedang menyindir Om Besar. Hah, kapan pertempuran ini akan berakhir? Dasar para orang tua yang keras kepala. Batin Gavin. Ya sudah. Karena kesepakatan sudah dicapai, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Ujar Hendra. Jangan buru-buru. Silakan nikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Ucap Regi. Gavin lebih dulu meraih cangkir teh yang sudah disiapkan. Alesha menatap wajah tampan kekasihnya itu tanpa berkedip. Setelah selesai berbasa-basi, Gavin dan keluarganya berpamitan pulang. Apa kamu yakin ingin melakukan semua itu? Terlihat sekali kalau keluarga mereka ingin membuatmu jatuh miskin. Tanya Hilman. Aku tak peduli dengan semua hartaku. Yang penting aku bisa bersatu dengan Alesha. Aku masih punya akal dan pikiran meski hasil akhirnya tidak sesuai yang diharapkan. Aku masih bisa menghasilkan uang. Jawab Gavin. Terserah saja. Yang penting Om sudah mengingatkanmu.
ucap Hilman yang hanya ditanggapi diam oleh Gavin. Setelah sampai di rumah, Gavin bergegas membuat panggilan untuk Alesha. Sayang, aku minta maaf ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau Dedi akan memberikan syarat segila itu. Ucap Alesha. Aku sama sekali nggak keberatan. Jawab Gavin. Tapi aku nggak enak sama kamu. Ucap Alesha. Tidak masalah. Kalau istriku yang kaya raya, maka biarkan aku numpang hidup sama kamu. Ujar Gavin yang membuat keduanya jadi tergagah. Ya sudah, sekarang kamu tidur, Gi. Aku juga harus tidur. Besok aku harus bangun pagi-pagi karena aku harus mengurus pembalikan sertifikat. Kalau cepat selesai, cepat pula kita menikah. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menikah denganmu. Ujar Gavin. Baiklah, kita tidur sekarang. Aku tutup dulu teleponnya ya. Ucap Alesha. Ya, I love you. Ucap Gavin. I love you more. Ucap Alesha. Alesha dan Gavin kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu dengan meninggalkan senyuman di bibir mereka. Sementara itu di tempat berbeda, Steve dan Aisyah juga sedang melakukan video call. Bagaimana? Apa sudah hafal? Tanya Aisyah. Sedikit lagi. Tunggu sekitar 2 minggu. Aku pasti akan hafal. Jawab Steve. Sebentar lagi adikku akan menikah. Kalau kamu memang sudah hafal, aku bisa meminta Dedi agar menikahkan kita secara bersamaan. Agar tidak perlu buat acara sering-sering. Ujar Aisyah. Benar juga. Kalau begitu, aku akan mempercepat hafalanku. Dengan begitu, aku akan cepat setoran. Ujar Steve. Ya, kalau sudah setoran ayat, kita bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Apa kamu tidak mau memperkenalkan aku ke keluarga besarmu? Tanya Aisyah. Aku pikir nggak perlu dulu sayang. Karena papi dan mami akan ikut mendampingi aku saat akan setoran ayat nanti. Jawab Steve. Benarkah? Tanya Aisyah. Ya, terutama papi. Dia sangat ingin bertemu dengan dadimu. Dia bilang ingin membuat kejutan. Jawab Steve. Kejutan? Orang akan membuat kejutan kalau dia kenal, bukan? Papi, kamu kan gak kenal sama dadiku. Ucap Aisyah. Banyak hal sebagai anak yang tidak kita ketahui. Saat tiba waktunya nanti kita akan sama-sama mengerti semuanya. Ujar Steve. Kamu sepertinya ingin bermain teka-teki denganku. Oh ya, bagaimana dengan kabar Aska? Tanya Aisyah. Dia baik. 2 hari yang lalu sempat demam, tapi sekarang dia sudah baik-baik aja. Kemarin dia sempat bicara denganku. Ucap Steve. Dia? Dia siapa? Tanya Aisyah yang tidak sadar dengan kejahilan Steve. Aska. Jawab Steve. Aska? Aska kan baru beberapa bulan umurnya. Mana bisa dia ngomong, kamu mau ngerjain aku ya? Tanya Aisyah. Dia bayi ajaib. Jawab Steve yang berusaha nahan tawanya. Benarkah? Apa yang dia katakan? Tanya Aisyah. Dia bilang ingin cepat-cepat punya mama baru. Jawab Steve yang membuat mata Aisyah mengerling. Steve jadi tertawa saat melihat ekspresi wajah imut Aisyah. Sayang, kamu ini hidup di zaman apa? Kok masih percaya hal yang begitu? Tanya Steve. Hal gaib kan memang ada. Ucap Aisyah dengan bibir mengerucut. Bibirmu jangan begitu. Ujar Steve. Kenapa? Bibirku ini. Ucap Aisyah. Membuatku tak sabar ingin mencium bibir itu. Jawab Steve yang membuat Aisyah jadi tersipu. Astagfirullah. Bisa-bisanya aku terbuai oleh rayuan setan. Batin Aisyah. Bang, sudah dulu ya. Aku sudah ngantuk. Ucap Aisyah. Maaf ya. Aku tahu kamu gak suka aku bilang seperti tadi itu. Aku cuma. Selagi belum menikah, jangan ulangi lagi. Ujar Aisyah. Ya sayang. Ya udah kamu bobo, Gi. Aku juga mau tidur. Ucap Steve. Assalamualaikum. Ucap Aisyah. Waalaikumsalam. Ucap Steve. Aisyah mengakhiri panggilan itu lebih dulu. Dasar Steve bodoh. Kamu lupa Aisyah itu seperti apa? Aisyah pasti mengiraku pria mesum dan kurang belayan. Meskipun itu benar, tapi kan jangan terlalu diperlihatkan. Dasar Steve dungu. Steve berkali-kali mengumpat dirinya sendiri. Pria berusia 29 tahun itu kemudian menarik selimut.
dan mematikan lampu. Dia tidak ingin kegalauannya membuat kualitas tidurnya terganggu. Sementara itu di kamar berbeda, Jade mengotak-atik ponselnya. Saat ini dia membeli kartu perdana baru. Sudah berhari-hari sejak Siaren memblokir nomor ponselnya, pria tampan itu jadi galau setengah mati. Ternyata bocah itu serius melakukannya. Sebenarnya aku melakukan ini bukan aku suka padanya, tapi kata Mami mempererat tali silaturahmi itu memperlancar rezeki. Gumam Jade yang berusaha membohongi dirinya sendiri. Setelah selesai mendaftar kartu baru, Jade segera membuat panggilan untuk Siaren. Gadis itu baru saja tertidur saat ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Haduh, kenapa tidak diangkat juga? Ini lagi, kenapa jantungku degup-degup tidak karuan seperti ini? Gumam Jade. Jade mencobanya berkali-kali, hingga Siaren pun jadi terusik dan emosi. Ini orang gila dari mana sih yang nelpon? Apa dia sudah mengalami keterbelakangan mental? Kalau orang tidak mengangkat, berarti orangnya sudah tidur. Menyebalkan, ucap Siaren. Siaren dengan penuh emosi menerima panggilan telepon itu. Ini siapa? Apa matamu sudah katarak? Hingga tidak bisa melihat kalau ini sudah larut malam? Tanya Siaren yang membuat Jade tersenyum. Ah, perasaanku mendadak lega setelah mendengar suaranya, batin Jade. Halo, kok diam? Ini siapa sih? Jangan iseng ya, ucap Siaren. Aku penggemar rahasiamu, jawab Jade dengan sedikit merubah suaranya. Penggemar rahasia apa? Jangan modus. Lagi pula aku sudah punya pacar. Jadi tidak perlu penggemar sepertimu, ucap Siaren. Siapa pacarmu? Tanya Jade mendadak tidak senang. Apa urusanmu? Jangan ganggu aku lagi, aku mau tidur. Awas kalau berani menggangguku lagi. Aku sumpahi malam ini mimpi basah, ucap Siaren dengan konyolnya. Siaren segera mengakhiri panggilan itu dan mengalihkan ponselnya menjadi mode silent. Sementara Jade sendiri jadi tidak tenang setelah mendengar ucapan Siaren. Kenapa aku jadi ada di sini? Kenapa aku harus kepo dengan siapa orang yang lagi dekat dengan Siaren? Gumam Jade. Jade saat ini memang tengah berada di depan sekolah Siaren. Dia sangat penasaran siapa pria yang tengah dekat dengan gadis kecil itu. Itu dia, gumam Jade saat pria itu melihat Siaren dan teman-temannya keluar dari sekolah karena jam pulang sekolah sudah tiba. Siaren tampak menghampiri pria tampan dan naik ke atas motor pria itu. Siapa dia? Mereka mau kemana? Apa itu pria yang Siaren maksud? Dia memang tampan, tapi kan masih tampan aku. Dan kelihatannya dia juga tidak sekaya aku, gumam Jade. Jade memutuskan mengikuti Siaren dari belakang. Dan dia sangat terkejut karena pria itu membawanya ke sebuah perguruan ilmu bela diri. Mau apa dia ke sini? Apa dia ingin menemani pria itu latihan? Cowok tukang pamer otot rupanya, ucap Jade. Jade pun memutuskan masuk ke dalam dengan sebuah penyamaran. Bab ke-167, JDMPS 2, sertifikat asli. Kamu siapa? Tanya Avan. Saya mau daftar di perguruan ini. Kamu sendiri siapa? Siapanya gadis itu? Tanya Jade sembari menunjuk Siaren dengan bibirnya. Sementara Siaren sendiri tengah melakukan pemanasan sebelum latihan. Avan menoleh ke arah Siaren dan melirik sekilas ke arah Jade yang tengah memperhatikan Siaren tanpa berkedip. Kalau melihat dari tampangnya, pria ini bukan EBJ lagi. Dia memakai kemeja dan dasi, sekecilnya profesi orang ini adalah seorang sales. Sepertinya dia sedang menyelidiki Siaren. Aku harus waspada, jangan-jangan dia orang suruhan Hilman, batin Avan. Dia kekasihku. Kamu mau daftar di perguruan ini, kamu harus punya kemampuan dasar dulu, ucap Avan. Kamu kekasihnya? Sepertinya kamu terlalu tua buat dia, ejek Jade. Wah, sepertinya aku berkubang dalam kecemburuan nih. Sangat seru mempermainkan orang seperti ini, sekalian aku mau menjajal kemampuan orang ini. Aku harus menyelidikinya, batin Avan. Sekarang sedang tren yang tua dengan daun muda. Apa masalahmu kalau aku ingin menjadikan dia sebagai sugar babiku? Apa kamu berniat mengejar dia? Kalau ya, kamu harus bisa mengalahkan aku dulu, ucap Avan. Aku? Suka sama bocil seperti dia? Aku ini masih waras, bukan penganut pedofil sepertimu.
Kalau soal menjajal kemampuan aku setuju, tapi bukan karena bersaing ingin mendapatkan gadis kecil itu. Ujar Jade sembari masuk ke dalam tempat latihan. Sebaiknya ganti bajumu. Di ruang ganti laki-laki ada stok baju latihan yang bersih.